Situasi pandemi dapat menyebabkan seseorang mengalami kondisi kelelahan emosional atau burnout. Lalu apa yang bisa dilakukan jika mengalami gejala burnout? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada psikolog klinis Ibu Liza M. Japri di Jakarta. Halo, selamat malam Ibu Liza, apa kabar? Baik, Mbak Dea. Apa kabar Mbak Dea? Baik Ibu Liza, Alhamdulillah. Sehat Ibu. Ibu, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ibu sebagai Sama-sama. ahli boleh digambarkan tidak Ibu seperti apa sebenarnya kondisi umum rata-rata manusia pada masa pandemi ini dalam konteks burnout tadi? Iya, burnout seperti yang tadi sudah disampaikan terlebih dahulu ya, gitu ya, di introduction tadi bahwa ya seperti itu memang burnout sebenarnya kita harus jelaskan dulu burnout itu tidak termasuk pada gangguan mental, itu dia nggak termasuk gangguan mental. Tapi burnout itu adalah kondisi yang bisa menyebabkan munculnya gangguan mental, gangguan psikologis. Jadi dia ini yang awalnya nih. Nah, biasanya itu memang kelelahan yang sangat kronik gitu ya. Jadi bukan hanya kelelahan biasa, tapi kelelahan yang kronik. Kenapa bisa terjadi? Karena kita ditempa pada satu kondisi terus-menerus seperti itu, yang kemudian kita sampai pada titik di mana udah bosen, lelah yang sangat kronik, kemudian frustasi juga karena merasa kok ini nggak kelar-kelar, kemudian kita juga merasa nggak punya kontrol dan kendali atas situasi ini, jadi kayak ngeblunder aja gitu, yang mengakibatkan akhirnya mulai tuh biasanya kalau sudah sampai pada titik itu kayak ada kondisi di mana kita istilahnya sebodoh teing lah, ya udahlah terserah lah gitu kan, mungkin apa sih ini sebenarnya kayak gitu. Itu ketika kita sudah burn out. Kemudian kayak tadi misalnya sudah malas untuk mengurus diri sendiri. Kemudian ada jadinya emosinya juga sensitif sekali, yang mungkin kalau istilahnya tuh kayak senggol bacok gitu kan, sensitif banget yang nggak karu-karuan, yang biasanya tidak seperti itu. Kemudian ada perubahan pola makan dan perubahan pola tidur yang sangat signifikan biasanya. Pola makan itu biasanya jadi kebanyakan makan atau malah jadi kehilangan nafsu makan. Kalau perubahan pola tidur biasanya antara jadi kebanyakan tidur atau malah tidak bisa tidur sama sekali. Nah, ini ciri-cirinya sih biasanya Mbak Dea. Tadi kan juga kita bahas soal ciri-ciri lain, soal bagaimana kita itu sudah mulai abai dengan protokol kesehatan. Tapi sebenarnya Bu Lisa, apa saja batasan spesifik ketika orang itu dikatakan sedang dalam kondisi burnout? Sudah dikatakan burnout itu ketika gangguan tidurnya sudah misalnya bisa seminggu lebih dia sudah sulit tidur atau kebanyakan tidur. Jadi ada perubahan yang paling kalau kami ya dari ahli profesional itu biasanya melihat dari pola makan dan pola tidur, itu yang paling signifikan biasanya. Nanti yang ketiga baru emosi. Karena kadang-kadang orang kan suka nggak nih soal emosi ya. Kita bisa ngeles misalnya kalau perempuan, oh emosi ini lagi mau menstruasi aja kali. Kalau cowok mungkin dia lagi capek kerjaan aja kali gitu. Jadi banyak ngelesnya biasanya. Tapi yang paling signifikan terlihat itu biasanya adalah pola makan dan pola tidur. Nah, yang membedakan adalah kalau ini semua sudah terjadi lebih dari 2 minggu bahkan terus-menerus tiap hari gitu. Ini ada kemungkinan bahwa memang sudah terjadi kondisi burnout. Jadi bukan yang hanya sekedar kan kadang-kadang kita mungkin ada hari di mana lagi capek banget jadi malah susah tidur. Nah, tapi kemudian besoknya sudah enak tidur gitu. Nah, itu mungkin belum bisa termasuk burnout. Tapi ketika ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 14 hari, 2 minggu berturut-turut tanpa putus, itu jangan-jangan sudah sampai pada titik burnout gitu. Nah, burnout sendiri seperti yang tadi saya katakan belum termasuk pada gangguan mental, tapi juga bukan sesuatu yang gampang untuk disepelekan gitu. Karena ini bisa bisa merujuk nantinya jadi munculnya gangguan mental. Artinya pandemi selama 1 tahun kan kita dituntut untuk punya kebiasaan baru. Ternyata manusia punya respon berbeda dan ada yang burnout ya Bu Lisa? Karena tidak semua orang mampu untuk beradaptasi. Ada orang yang tiap orang kemampuan adaptasi dan kemampuan bersikap fleksibel tiap orang, begitu pula kemampuan ketangguhan dan sikap mengatasi masalah segala macam itu tiap orang itu beda-beda. Itu bukan yang sesuatu yang terbawa dari lahir, tapi 4 komponen ini sebenarnya adalah hasil dari latihan gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang tidak terlatih mungkin atau belum terlatih, itu adaptasinya tuh kurang sekali. Jadi kemudian gampang lelah, kemudian ketangguhannya juga gampang capek gitu kan. Kemudian habis itu gampang mengeluh, tidak tahu bagaimana mengatasi masalah ini, tidak punya kreativitas dari sisi problem solving gitu kan. Yang mengakibatkan akhirnya ya udahlah ngapain sih pakai masker, udahlah istilahnya kalau
mati ya mati aja lah gitu, tanpa memperdulikan bahwa jangan-jangan dia nggak kenapa-napa, tapi orang sekitarnya malah kenapa-napa kan bisa saja gitu. Jadi pola berpikirnya itu sudah pendek gitu, sudah tidak berpikir panjang, tidak masuk lagi dalam analisa yang bijak gitu. Nah Bu Lisa, untuk bisa mengurangi potensi ada burnout dalam diri manusia, apa saja kira-kira yang bisa disarankan oleh ahli yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, jadi kalau untuk diri sendiri sebenarnya adalah kayak yang sering disampaikan ya, olahraga, kemudian bertamasya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini tamasya ini masih ya mungkin hanya di kebun depan rumah sendiri gitu kan, atau mungkin di dalam rumah piknik lucu-lucuan sama keluarga, itu mungkin satu hal yang bisa dilakukan. Kemudian ciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang menyenangkan gitu. Misalnya kalau dulu tidak pernah ada movie time bareng keluarga mungkin gitu, sekarang movie time, pilih film-film yang kartun, yang lucu gitu kan, misalnya komedi gitu yang bisa untuk saling menghibur. Karena ketika kita dalam kondisi yang sangat terdesak seperti saat ini, dalam kondisi yang terus-terusan yang kita bahkan belum tahu ini sampai kapan, itu kreativitas kita itu dibutuhkan. Kreativitas apa? Kreativitas tidak hanya untuk memecahkan masalah gitu kan, tapi juga kreativitas untuk menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang kemudian menyenangkan tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga terdekat kita gitu. Nah, hal-hal ini yang harus dicari sebenarnya. Jadi kita nggak bisa hanya terus-terusan, aduh kapan sih kelar sih, mungkin kita harus mulai berpikir gimana kalau ternyata ini masih akan berlangsung panjang, apa ya yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mau nggak mau sih ini benar-benar kita harus saling melatih empati juga sebenarnya. Ketika kita melihat ada anggota keluarga kita melihat teman, ketika kita melihat tetangga, bahkan mungkin kayaknya kok sudah mulai berperilaku yang di luar kebiasaannya, coba dekati, coba tanya ada yang bisa dibantu atau tidak. Kemudian kitanya sendiri, kalau mungkin kita yang disamperin dan ditanyakan seperti itu, mulai harus mau untuk membuka diri. Jangan-jangan bener ya, ini orang luar melihat aku lagi kenapa-napa nih, apakah memang aku lagi mengalami gangguan, apakah aku lagi capek, apakah aku jangan-jangan sudah mencapai burnout. Nah, ketika sudah ada komentar seperti itu, coba untuk istirahat gitu kan, mungkin berbaring dulu gitu kan, gantian biarkan orang lain yang melakukan kerjaan. Nah, ini butuh juga sebenarnya kelegoan untuk ngaku bahwa iya, I'm not okay at this present moment. Nah, nggak semua orang itu bisa juga mengakui bahwa lagi I'm not lagi okay gitu. Baik, manusia tidak semuanya punya tingkat adaptasi yang sama, tentunya peran keluarga dan kreativitas dalam menjalani hari ini penting untuk mengurangi potensi burnout. Terima kasih Ibu Liza M. Japri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.